abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberi kemampuan sehingga kita bisa hadir untuk menjalankan kewajiban kita, memenuhi undangannya untuk sholat subuh berjamaah di rumahnya. Semoga hal ini bukan hanya kita anggap sebagai suatu kenikmatan, tapi juga sebagai bukti bahwa kita akan senantiasa istiqomah berkontribusi untuk membangun bangunan Islam agar senantiasa kokoh, satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling menunjang, satu sama lain saling melengkapi, sehingga dengan demikian akan kita hindarkan setiapnya perkataan, perbuatan, perilaku yang akan merusak bangunan itu, apakah itu riya, sum'ah, takabur, merendahkan dan meremehkan sama kita. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kedua orang tua kita, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Selanjutnya kita doakan para guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Semoga senantiasa berada di tangan. Kita juga berdoa moga-moga teman-teman kita yang sakit, moga-moga tidak ada yang sakit lagi, disembuhkan, diringankan penyakitnya, sehingga bisa bersama-sama memakmurkan masjid Allah di mana berada. Karena sungguhnya Allah menjanjikan pasti menolong orang yang menolong agamanya, yakni mereka menegakkan sholat, kasih terhadap sesama, dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Wa la yansurannallahu man yansuru allazina in makkanahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Kaum muslimin rahimakumullah, ya sudah Idul Adha yang pada hakikatnya adalah bagaimana kita bisa, ya bahasa kasar itu menyembelih apa? Syahwat-syahwat yang ada dalam diri kita. Apa itu? Zuina linnasi hubbu syahwati minan nisa, dari jenis perempuan, wa banin, anak-anak, kecintaan kepada perempuan, maksud kepada pasangan-pasangan, kepada anak-anak, wal qanatil muqantarah dan ini berbagai macam keindahan dari jenis emas dan perak. Ya, kemudian juga dari kendaraan-kendaraan. Ya, kalau kebanyakan orang yang senang kendaraan itu tiap tahun beli kendaraan, terus yang terbaru ya. Jadi kecintaan seperti ini, sawah seperti ini, juga sawah, dan ladang, banyak investasi kemana-mana. Nah ini yang mesti disembelih begitu, ya, karena ini yang menyatakan kecintaan. Sebagaimana Ibrahim cinta kepada Ismail, dan kecintaannya itu harus dikorbankan dengan menyembelih anaknya. Gitu. Nah di sini kemudian diartikan tadi sahabat-sahabat tadi, bagaimana kita itu. Nah tapi inilah yang saya saksikan. Jadi saya ke Jakarta, begitu sembelih hewan kurban, sholat lohor. Nah ini sholat lohor gimana sih? Apakah ajan tepat waktu? Oh pas. Cepat waktu kan tepat waktu. Ceruannya udah selesai. Nyembelih kan? Ya. Nah ini jadi baru nyembelih saya sudah lewat kita sholat lohor kan begitu. Ya. Ya jadi sahabat kepada ya nyembelih saja, baru nggak ada artinya itu. Ya sudah lewat. Ya demikian juga masjid yang saya ini kan. Jadi karena di sana di Jakarta itu tidak bisa di masjid, maka di rumah potong. Dan itu jam 2 pagi, ya jam 2 pagi di hari kedua. Nah subuhnya itu sepi. Ya kenapa? Kalau banyak SDM kurang. Akibatnya apa? Anak-anak diliburkan, sholat subuh libur. Jadi kaget juga saya datang selalu. Ya, anak-anaknya libur. Yang namanya anak-anak disuruh libur ya seperti sekolah, ya nggak datang begitu. Ya rupanya itulah ya. Jadi ya sahabat-sahabat seperti ini ya. Jadi karena nyembelih kewajiban menjadi tertinggal.
Jadi kaum muslimin rahimakumullah, moga-moga itu terjadi. Tapi tadi kita juga ini kok 21 kurang apa walaupun setelah itu berapa ya, 2,5 ya, 2,34 lah ya. Nah ini jadi yang berkurang. Saya kira patriasi. Ya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ini yang harus kita introspeksi. Jadi sahabat-sahabat seperti ini. Jadi Idul Adha bagaimana kita bisa mengorbankan. Jadi jangan sampai dunia itu mengakibatkan kita lalai. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi jangan sampai anak-anak kita, harta-harta kita menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai kewajiban kita lewat. Nah, jangan sampai, apalagi di sini sudah dinamakan usianya usia emas. Nah ini ya, jadi jangan sampai demikian lah ya, jangan sampai. Alhamdulillah karena saya agak jauh begitu, jadi ya terpaksa saya bangun sana subuh-subuh yang jauh ya, jadi jauh karena saya mau lihat begitu, jadi jauh. Alhamdulillah karena lebih jauh ya, itu jalan itu. Ya alhamdulillah. Dan juga kalau di Jakarta subuhnya itu lebih lambat, 3-4 menit. Jadi di sana 4.40, kalau di sini 4.36 ya, 4.37 ya. Jadi saya 4.40 ya, alhamdulillah ya. Begitu ya. Selain juga tentu saja kalau saya ke sana ya melibatkan sumber daya lebih banyak. Mengapa? Karena harus naik ojek ya, jalan lebih jauh. Ya terpaksa lebih pagi ya. Tetapi inilah cobaan. Nah moga-moga kita bisa membuktikan jangan sampai kecintaan kepada anak, kepada harta, mungkin juga kepada tidur, ngantuk, macam-macam menghalangi kita dari jalan Allah. Nah moga-moga itu bisa kita jaga senantiasa sehingga nanti akhirnya kita akan menghadap kepada Allah dengan husnul khatimah. Moga-moga yang demikian bisa terjadi. Mari kita hari ini sama-sama baca Al-Fatihah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.